Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketinggian di atas suatu gedung di Jakarta Selatan. Pada hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita semua yang mendengar dan melihat video renungan ini menjadi berkat. Yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai 9. 1 Korintus kedua ayatnya yang ke-7 sampai 9 saya akan bacakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-9 menjadi pokok bahasan adalah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mengapa saya sampaikan renungan ini? Karena sering dan sangat sering saya mendengar pekotbah atau pembicara firman Tuhan atau pelayan firman Tuhan mengatakan ayat ini adalah yang bersifat apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang disediakan Tuhan? Banyak pengkhotbah, pembicara atau pelayan firman Tuhan mengatakan itu materi. Bukan, saudara. Bukan berkat materi. Yang disediakan Tuhan adalah hikmat Allah. Hikmat Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Mengapa begitu? Ayat 7 tadi dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Jadi konteks dari firman Tuhan ini saya mau meluruskan sebagai hamba Tuhan, bahwa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah terdengar, dan tidak pernah timbul dalam hati adalah hikmat Tuhan yang sangat tersembunyi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah firman Tuhan yang menjadi renungan, supaya kita mengingat dan membaca firman Tuhan secara keseluruhan, bahwa Tuhan memberikan hikmat, sehingga apa yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah terlihat, dan tidak pernah timbul dalam hati adalah hikmat Tuhan, yang penting bagi manusia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mengapa begitu penting? Karena hikmat itu adalah bicara kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan yang begitu besar, yang tidak terbatas, yang Tuhan punya, sehingga kita sebagai anak Tuhan perlu mempelajari firman Tuhan. Begitu banyak hikmat yang tersembunyi yang perlu kita pelajari. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita tersesat bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hati manusia, bukan lagi materi, bukan lagi berkat, tetapi hikmat. Bagaimana Raja Salomo dalam persoalan dan masalah dia menghadapi dua ibu, apa yang diminta? Dan Tuhan bertanya, apa yang kau minta? Salomo mengatakan, aku hanya minta hikmat. Hikmat. Ingat, Raja Salomo hanya minta hikmat, tetapi Tuhan memberikan bonus. Setelah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan juga memberikan berkat yang melimpah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua, mari kita pelajari Alkitab, mari kita pelajari firman Tuhan. Begitu banyak mutiara emas yang sembunyi di dalam firman Tuhan. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rahasia-rahasia kerajaan surga. Banyak orang tidak mengerti rahasia-rahasia. Pada hari ini saya mau mengajarkan, dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan bersaksi, untuk mengerti Tuhan, saya belajar dari firman Tuhan, belajar dari Alkitab. Dosen saya mengajarkan saya, menuntun saya. Mari, calon sebagai hamba Tuhan, waktu saya masih kuliah, rektor saya bilang,
pelajari Alkitab. Engkau mengerti Tritunggal, Allah yang Esa, engkau pelajari dari Alkitab. Bukan dari pelajaran yang lain. Belajar dari firman Tuhan, landasan daripada kekuatan rahasia kerajaan sorga adalah firman Tuhan. Oleh karenanya apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-15-16 saya akan bacakan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Ayat 16 yang menjadi inti akhir daripada pemberitaan firman pada hari ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh indah bagi kita orang percaya. Kalau kita mengetahui rahasia kerajaan surga, memiliki pikiran Kristus, memiliki kehendak Kristus, apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan kehendaki bagi umatnya yang mengasihi dia. Itu yang terpenting. Oleh karenanya di akhir khotbah saya, renungan ini saya mengingatkan, jangankah kita sampai disesatkan oleh pengajaran yang mengatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi mengasihi dia adalah harta atau berkat materi. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang disediakan Tuhan bukan berkat atau materi, tapi hikmat Tuhan yang begitu besar, yang tidak terbatas. Dan pernah saya ditanyakan oleh seorang majelis, bagaimana kita mengetahui pikiran Tuhan? Karena kita punya akal yang pikiran kita terbatas. Oh, saya katakan, untuk mengetahui bukan dengan sebesar pikiran, tetapi dengan hikmat Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah terdengar dan tidak pernah dilihat oleh hati. Oleh karenanya saya akan katakan sebagai hamba Tuhan, dengan hikmat-Mu yang Tuhan berikan, engkau akan mengerti kerajaan sorga yang tidak terbatas itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.